Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan setelah kita melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Saum sunnah 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ambil dari hadis yang tadi saja yang diungkapkan di awal. Man soma Ramadan summa atba'hu. Ulama mendefinisikan summa atba'hu, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari Syawal. Nah, kemudian di situ adalah dia artinya berturut-turut. Puasa qadha Ramadan dulu atau puasa Syawal nih Ustaz, berkaitan dengan teknisnya nih. Hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah saum Syawal adalah untuk mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa BNI TV Lembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa kembali hadir dalam program Tanya Ustadz. Umat bertanya, Ustadz menjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di episode kedua hari ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat nih dengan suasana kita hari ini, yaitu suasana setelah Ramadan. Yakni kita akan membahas tentang seputar puasa Syawal. Nah, tentunya pemirsa Bina TV, banyak pertanyaan yang sering kali muncul di tengah masyarakat. Apakah puasa Syawal itu wajib atau sunnah? Haruskah dimulai tanggal 2 Syawal? Bolehkah digabung dengan puasa Qadha dan sebagainya? Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan penjelasan dan pencerahan untuk kita semua. Baik, Ustaz, ini berkaitan langsung ya dengan puasa ataupun suasana Lebaran. Tentunya selain kita berbicara tentang mudik, bahkan di pertemuan pertama kita bahas tentang safar Ustaz ya. Ya, Nah, sekarang kita akan bertanya nih satu amalan yang mungkin dianjurkan dalam agama kita itu puasa Syawal misalnya. ya, Kalau ya. boleh bertanya Ustaz, apa sebenarnya puasa Syawal itu dan mengapa begitu dianjurkan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan setelah kita melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk ketaatan dan sebagai bentuk tambahan pahala bagi kita semua, bagi yang menginginkannya. Makanya oleh karena itu puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Ini adalah kata halus yang digunakan bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempertahankan ketaatan dan senantiasa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah tertata rapi di bulan Ramadan. Baik Ustaz ya, kalau berbicara tentang tadi hal yang disampaikan, nah kalau boleh tahu nih Ustaz, ketika mendengar istilah puasa 6 hari di bulan Syawal, sebenarnya apa dasarnya Ustaz atau dalil yang menjelaskan keutamaan puasa ini Ustaz? Dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama Ramadana summa atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Bahwa barang siapa yang saum di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang saum sepanjang masa. Mungkin itu sisi pendalilan daripada kesunahan daripada saum Syawal. Saum 6 hari di bulan Syawal. Jadi sekaligus keutamaannya adalah seperti setahun penuh Ustaz ya, berpuasa Ya, setahun penuh. ya, Masya Allah ya. pahalanya ya. Baik, berikutnya Ustaz, di pertanyaan yang sering muncul juga nih, apakah hukumnya itu wajib, sunnah muakkadah, atau hanya anjuran biasa nih Ustaz? Para ulama ahli fikih di empat mazhab telah menetapkan bahwa saum sunnah 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan untuk kita selaku muslim yang baik bisa melaksanakannya seperti itu. Jadi sunnah muakkadah Ustaz ya, sangat dianjurkan. Baik, nah Ustaz, berkaitan dengan sunnah muakkadah ini ketika orang tertarik untuk mau melakukan ya atau melaksanakan puasa Syawal ini, nah ada yang mengatakan bahwa ini dimulainya dari tanggal 2 Syawal, Idul Fitri. Apakah benar Ustaz? Utamanya seperti itu.
Jadi keutamaannya pasca Idul Ya, Fitri ya? ya, Langsung disambung nih, Ustaz? langsung disambung walaupun nanti berkaitan dengan hal ini memang nanti ulama berbeda pendapat. Ya. Tetapi keutamaannya memang disambung langsung, gitu ya. Walaupun apakah nanti bisa dilakukan secara bertahap selama masih bulan Syawal, nanti bisa dijawabnya bisa. Nah, berkaitan dengan yang tadi Ustaz, secara bertahap nih, apakah ada anjuran khusus nggak Ustaz? Apakah setelah tanggal 2 langsung runut sampai tanggal 7 berturut-turut, ataukah boleh dicicil? Yang penting dalam 1 bulan itu ada aja 6 hari Ustaz. Gimana nih? Ya, tentu saja para ulama telah mengungkapkan atau menjelaskan hal ini berabad-abad yang lalu. Untuk diambil dari hadis yang tadi saja yang diungkapkan di awal. Man shoma Ramadana summa atba'ahu. Ulama mendefinisikan summa atba'ahu, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari Syawal. Nah, kemudian di situ adalah dia artinya berturut-turut. Nah, ya. Ada yang mendefinisikan berturut-turut itu utamanya tentu saja dari tanggal 2 Syawal, gitu ya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa yang disebut berturut-turut di sana adalah selama dilakukan di bulan Syawal, nah, maka bisa masuk ke dalam kategori saum sunnah 6 Syawal, gitu. 6 hari di bulan Syawal seperti itu. Ketika diniatkan memang niat puasa 6 hari Syawal, walaupun tidak secara berturut-turut secara makna hakikatnya seperti itu. Tetapi dia dilaksanakan berturut-turut, maksudnya dia dilaksanakan dengan ada jeda gitu ya. Dia berpuasa pada hari sekian, dia berhenti dulu dan kemudian dia melanjutkannya selama di bulan Syawal, maka bisa dimasukkan kategori 6 hari saum di bulan Syawal. Jadi tidak terlepas apakah di awal, di tengah, di akhir bulan saja. Tidak. Yang penting terpenuhi 6 hari itu. Betul. Dan teknisnya mungkin tergantung kemampuan kita ya dan kondisi kita. Baik, insyaallah. Berikutnya nih Ustaz, ada pertanyaan berkaitan dengan niat puasa Syawal nih Ustaz. Apakah harus dilafalkan secara khusus seperti halnya kita puasa Ramadan nih Ustaz? Berkaitan dengan niat itu sebetulnya adalah pekerjaan hati. Makanya para ulama memberikan penjelasan bahwa rukun baik di rukun sholat ataupun rukun niat ibadah yang lain, niat itu termasuk pekerjaan hati. Adapun talafud bin niat atau mengucapkan niat dengan lisan kita itu tujuannya adalah supaya lisan ini bisa membantu hati kita. Jadi hati kita dia siap, dia punya kesiapan untuk mengqasad ibadah yang akan dia lakukan. Jadi apakah harus ditalafudkan? Lebih baiknya ditalafudkan untuk supaya lisan kita itu menolong hati kita untuk kesiapan niat yang akan kita qasodkan. Bagaimana talafud niatnya? Banyak gitu ya, bisa nanti nawaitu sauma godin an sittati ayyamin min Syawal lillahi ta'ala, boleh seperti itu gitu ya. Yang penting di hati kita itu sudah ada qasad mau melaksanakan niat saum sunnah 6 hari Syawal seperti itu. Dan niat mah tetap di dalam hati. Wa amma talafudhu sunnah. Adapun mengucapkan niat talafud bin niyah itu sunnah. Hukumnya sunnah seperti itu. Nah, ini berikutnya Syad, ketika orang sudah melafazkan niat, walaupun nggak ada yang melafazkan niat, mungkin sudah sah tadi ya? Secara tidak sudah sah, kan tadi hakikatnya dalam hati. Nah, berkaitan dengan pelaksanaannya hampir sama juga tadi dengan saum biasa saja. Sama. Di pelaksanaannya sama ya? Ya, kecuali untuk saum sunnah itu ada pengecualian. Gitu. Pengecualiannya adalah apabila dia belum tabiat niat di malam hari dan di pagi harinya itu katakanlah dia belum makan, sarapan, minum, maka dia bisa menetapkan niat di pagi hari itu. Bahkan di saum wajib sekalipun sebetulnya di mazhab Hanafi kalau nggak salah itu bisa talafud bisa qasad niat di pagi hari. Di pagi hari setelah? Di pagi hari. Ya, setelah sahur ya? Betul. Dan yang mungkin dipahami atau mungkin paham yang kurang tepat juga di awam. Sebetulnya ketika kita melaksanakan sahur itu di situ udah include niat. Sudah include niat ya. Jadi kan ketika seseorang ditanya lagi ngapain sahur? Saum sunnah. Kan udah di situ udah ada niat di sana. Betul.
Nah ini Ustaz, mungkin ada pertanyaan juga, apakah keutamaannya itu sama seperti Ramadan nih Ustaz, ketika waktu-waktu sahur itu mustajab, atau ada waktu yang memang dikhususkan Ramadan saja atau beda dengan saum-saum sunat yang lain Ustaz? Keutamaan seperti misalkan tadi, di waktu sahurnya ada keutamaan apa dan sebagainya nih Ustaz, berkaitan dengan saum sunnah. Hmm. Tentu saja keutamaan ini melekat dengan waktu. Hmm. Tentunya di bulan Ramadan tentu saja ada keutamaan. Allah telah mengistimewakan Ramadan dengan apa namanya di segala sisinya mungkinnya Iya, iya. di sisi waktu, Mhm. misalnya. Dan di bulan Syawal tentu saja ada keutamaan yang lain. Apalagi keutamaan itu adalah melekat dengan keutamaan saum yang kita Saumnya. lakukan. Hmm. Dan ketika di waktu syahud tentu saja kan di sana kita disunahkan untuk banyak beristighfar, berdoa Betul. juga. Dan Hmm. keutamaan itu bukan melekat mungkin gitu ya, bukan melekat di bulan Syawalnya tapi melekat di saum yang kita Saumnya. lakukannya. Oh iya Makanya betul. ketika nanti mau berbuka di sana Banyak ada waktu berdoa juga, mustajab. mustajab Kenapa? juga, Karena masya Allah. dalilnya umum. Iya, iya. Dalilnya umum bahwa Hmm. salah satu doa yang diijabah adalah doanya orang yang sedang melaksanakan Saum ya, saum. masya Allah. Baik. Nih Ustaz, pertanyaan yang biasanya paling sering ditanyakan juga nih untuk di kalangan masyarakat kita. Yang pertama nih, berikutnya adalah apakah puasa qadha Ramadan dulu atau puasa Syawal nih Ustaz, berkaitan dengan teknisnya nih. Yang paling utama, bukan yang paling utama, sebetulnya di sini ada ikhtilaf ulama. Ya. Ada 3 tuh, kalau nggak salah terbagi 3. Ada yang apa namanya membolehkan, ada yang makruh dan ada yang Mhm. mengharam. Maksudnya ada yang membolehkan dia saum Syawal dulu, Ya. nanti qadanya diakhirkan. Mhm. Ada yang memakruhkan, memakruhin Mhm. maksudnya boleh saum Syawal dulu Ya. sebelum dia melaksanakan qada tapi makruh. Hukumnya makruh. Makruh. Maksudnya makruh berarti ya lebih baik dia qada dulu Qadha gitu dulu ya. ya. Dan ada juga yang mengharamkan, sebagian daripada mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Dawud Az-Zahiri. Mhm. Kenapa? Karena dari sisi apa? Dari sisi mungkin level mungkin ya, qada itu adalah saum wajib. Nah, gitu Ya. ya. Sedangkan Syawal itu adalah Saum saum sunnah. sunnah, maka tidak boleh wajib apa dikalahkan sunnah katakan seperti itu Sunnah. mungkin. Tetapi overall ulama berpendapat bahwa boleh dia melaksanakan Syawal dulu, qadanya di kemudian hari seperti Mengingat itu. mungkin waktu Syawal itu kan pendek mungkin ya. Ya, betul. Atau Dan yang bahkan ada yang mengatakan Mhm. di madzhab Syafi'i itu pendapatnya Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang Ya. mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan qada dengan diniati saum sunnah 6 hari Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala Ustaz ya? Iya. Jadi di satu Oh. sisi dia melaksanakan qada saum qadanya, dan di sisi lain dia juga mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Karena Imam Imam Romli itu menyatakan jadi perbandingannya itu dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat wajib, Ya. maka tahiyat masjid itu include ke sholat Include dengan wajibnya. sholat wajibnya. Nah, gitu ya. Oh. Imma diniatkan atau tidak. Mhm. Bedanya dengan Imam Ibnu Hajar, kalau Imam Ibnu Hajar maka harus diniatkan. Jadi kalau mau qada niatan langsung dengan saum sunnahnya maka include. Tetapi menurut Imam Abdullah Bamahrawi Ya. tidak sah. Jadi harus terpisah. Kenapa? Terpisah. Karena saum sunnah Syawal itu adalah ibadah mustakil, ibadah yang terpisah sendiri gitu ya. Nah, jadi harus dipisah. Yang lebih baik bagaimana? Ya yang lebih baik mah kalau ada waktu luang ya udah niati aja masing-masing. Qada dulu, setelah itu sunnah. Atau mau sunnah Syawal dulu, setelah itu qada juga enggak apa-apa. Itu yang lebih aman mungkin ya. Seperti itu. Pendapatnya baik. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan Ustaz ya. Kadang enak juga digabung ya katanya. Jadi satu amalan bisa beberapa niat ya. Tapi melihat dalil-dalil yang tadi mungkin dikembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau mengambil keutamaan. Nah, begitu. Ya. Baik. Berikutnya Ustaz nih. Khusus untuk para ibu yang sering punya hutang nih Ustaz. Hutang puasa karena haid atau karena nifas. Kadang mereka bingung karena waktu Syawal itu kan terbatas. Nah, apa nasihat Ustaz nih agar mereka tetap bisa meraih keutamaan bulan Syawal tanpa merasa berat? Nah, yang barusan tuh dia bisa mengambil kaul pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar atau Imam Romli. Bisa digunakan dalilnya. Dia melaksanakan qada Ramadan sekaligus diniati untuk saum sunnah Syawal. Seperti itu. Jadi bisa itu kan hal yang tidak memberatkan tuh. Betul. Jadi solusinya mengambil yang
gitu saja. Ya, Oke, ya, ya, bisa. ya. Nah, itu untuk kaum ibu nih, atau mungkin di antara kita mungkin ada yang berat Ustaz ya, karena mungkin Mhm, kondisi uzur dan sebagainya, mungkin betul. bisa mengambil dalil yang tadi Ustaz sampaikan. Nah, berikutnya nih, bagaimana dengan orang yang punya uzur? Oh, udah nih barusan ya, perjalanan saja. Mhm, Ketika beliau masih sakit nih Ustaz, di mhm. kondisi syawal, kemudian sedang menyusui atau dalam perjalanan, jika tidak mampu nih Ustaz, berpuasa sunah syawal ini apakah termasuk berdosa atau enggak Ustaz? Tidak, Tidak ya? tidak, Jadi insyaallah karena sunat hukum Ustaz ya? karena sunnah. Oke, berikutnya nih, pertanyaan yang sering juga muncul, apa nih Ustaz hikmahnya di balik kita melaksanakan puasa Syawal itu sendiri? Hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah saum sawa adalah untuk mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, Mhm mhm. ya itu. Dan untuk mengukur juga sejauh mana indikator ibadah kita, saum kita di bulan Ramadan diterima atau tidak. Indikatornya adalah Adalah melanjutkan keberlanjutan ketaatan oh, kita. Maka mhm ketika kita mhm. melaksanakan saum sunnah di bulan Iya, Syawal yang 6 hari itu adalah sebagai bentuk apa namanya? Indikator mudah-mudahan diterimanya amal diterimanya kita. ya? Kenapa? Karena Mmm, ketaatan kita teh bukannya nurun, tapi malah betul. naik Harusnya atau naik bisa ya Ustaz ya? bertahan lah seperti itu. Mhm Bisa mhm bertahan dia. mhm. Nah, beda kalau dengan orang yang masuk bulan Syawal tuh langsung udah dia malas, udah nggak mau Oh, ngapa-ngapain, merdeka Ustaz ya? merdeka udah nggak mau saum lagi. Nah, Oh, gitu. mhm Itu mhm. hikmahnya mungkin seperti itu. Jadi memang ada keberlanjutan saja, Hmm, keberlanjutan amal yang pasca Ramadan itu malah jadi meningkat ya, betul, bukannya betul. malah menurun ya. Nah, Mm-mm. itu salah satu mungkin indikator betul ya. Baik, baik berikutnya nih Saat, untuk para generasi muda nih Saat, kadang memandang puasa Syawal itu bukan apa ya, supaya tidak memandang sebagai beban nih Saat ya, Hmm. tapi sebagai kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada pesan nggak Saat untuk para generasi muda untuk bisa konsisten dalam amal-amal yang lain di bulan pasca Ramadan nih Saat? Untuk generasi muda, ya dua kayaknya. Mhm mhm. Tarbiyah. Iya, Kenapa? Karena seseorang bisa apa namanya, apalagi untuk generasi muda nih, iya. apa namanya, memang berat itu terasa, jangankan oleh generasi muda. Kita aja Generasi generasi tua tuir juga. aja udah sulit tuh. Artinya tentu saja ini Betul, perlu pemahaman dan pemahaman itu pemahaman, bisa didapatkan ketika dia mendapatkan tarbiyah yang baik, betul. memberikan pendidikan yang baik, Mhm mhm. pemahaman yang baik. Mhm Insya mhm. Allah dia akan ketika dia sudah mendapat tarbiyah yang baik, Ya, maka generasi muda juga dia akan menerima fine-fine saja. Kayak mmm. seperti itu. Jadi terus melanjutkan mungkin apa ya, menambah hasanah keilmuannya saja Betul, berkaitan dengan betul. keutamaan-keutamaan, mungkin dengan hal yang Ya, lain yang ya. bisa memotivasi mereka untuk Hmm, melanjutkan ya, amal salehnya, terutama saum misalnya. ya. Nih. Baik berikutnya Ustaz, apakah ada hari-hari yang lebih utama untuk menjalankan puasa Syawal? Misalkan lebih baiknya Senin sampai Kamis atau bebas aja nih Ustaz? Yang lebih baik itu tadi dia berurutan. Berurutan? Ya, jadi setelah Idul Fitri tanggal 2 dia langsung melaksanakan saum. Oke, jadi nggak Itu. ada hari tertentu Ustaz yang Tidak hari diurutkan? tertentu ataupun Mmm, nanti yang tadi yang apa makna sumaat bahu ya. kemudian dia mengikutinya itu dia saya mau saum sawahnya tuh tiap hari Senin Kamis aja Mhm. supaya sekalian mendapatkan pahala Senin dan Kamis. Kamis? Itu juga nggak apa-apa baik. Oh, Asal oke. tentu saja nanti nanti rahasianya nanti diniat. Mmm, Tentu saja kan innamal amalu biniat ya. bahwa setiap amal itu tergantung niat, apa yang Mhm, dia niati. betul. Kalau dia niatnya, saya niat saum sunnah syawal di sehari Senin itu, pertama Mhm, karena ingin melaksanakan saum sunnah syawal, dan yang kedua karena ingin mendapatkan ya. keutamaan saum sunnah di hari Senin. Dia Mmm, insya Allah mendapatkan dua keutamaan tersebut. butuh kemana ya, 2 Ya, keutamaannya dari sekaligus ya, deh. dan tentu saja syaratnya selama dilakukan di Bulan bulan syawal. Syawal, gitu ya Ya, syaratnya. ya. Jadi intinya nggak ada hari tertentu yang dikhususkan, jadi kapan pun, hari apapun, baiknya silakan saja berpuasa, apalagi Senin dan Kamis, mungkin ya kadang ada amalan khusus yang, Ya. Rasulullah lakukan. Oke. Nah berikutnya Saat, ketika, berbicara tentang puasa Syawal ini lebih baik dilakukan sendirian, atau justru boleh jadikan momen untuk saling menyemangati bersama keluarga nih? Kalau pilihan kalau boleh memilih, Ya, tentu saja ketika kita melaksanakan bersama keluarga tentu saja lebih baik. lebih baik ya? Mhm Heeh, mhm. karena di sananya kebersamaannya akan lebih terasa. Mhm. Terus yang ini nih, meminimalisir rasa malas. Malas, betul. Ketika kita laksanakan bersama keluarga, Lingkungannya udah diminimalisir tuh mhm, rasa malas kayaknya. betul. Kenapa?
Dan momen, nah ini momen nih. Ya. Momen Ramadan kayaknya masih terasa tuh. Tetapi kayaknya di Indonesia ini berat sekali. Berat, Ustaz. Apalagi musim perjalanan. Ya. Liburan sebagainya. Idul Fitri itu masalah di Indonesia itu Idul Akbar. Idul Akbar saja. Ya. Baik saja. Jadi intinya lebih baik bersama keluarga saja, saling mendukung lingkungan juga supaya tidak walaupun nanti dikerjakan sendiri juga nggak apa-apa sih. Jadi tidak ada apa yang mungkin khususan ya, baik sendiri ataupun berkeluarga, ada bersama keluarga boleh. Nah, Ustaz, berikutnya mungkin ada pemirsa yang sampai ini masih ragu nih, Ustaz, atau belum mulai juga nih. Apa pesan singkat Ustaz untuk memotivasi agar tidak terlewatkan puasa Syawal ini, Ustaz? Jangan sampai nyesel ketika udah habis nih 1 bulan, baru kenapa nggak puasa kemarin nih, Ustaz? Mumpung masih ada, mungkin saya baru sepekan Ustaz ya, baru sepekan kita nih melewatkan Idul Fitri. Apanya? Himmah kayaknya. Motivasi harus kuat ya. Motivasinya harus kuat. Dan memang perasaan ya. Masa di bulan Ramadan kemarin kayaknya gangguan-gangguan itu diminimalisir. Kayaknya memang oleh Allah tuh sudah membuat Ramadan itu sedemikian rupa. Mau yang puasa, mau yang nggak puasa lemes. Mau yang puasa nggak puasa ngantuk. Betul. Tapi di bulan Syawal tuh enggak tuh. Masya Allah ya. Kita aja yang ngerasain. Himahnya harus kuat tuh. Ya, motivasinya harus kuat. Motivasinya harus kuat. Harus melaksanakan saum sunnah Syawal. Diniati aja, ya tiba aja ke Rasul. Katanya kita umat Rasul. Masa kita nggak ngikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Baik, saatnya nih. Baik, di sesi terakhir saja, di sesi terakhir ini ada satu mungkin selingan saja di sesi terakhir ini. Ustadz, ada sebuah, mungkin kadang kala di masyarakat kita itu mengenal ada mitos, ada fakta nih Ustadz. Nah ini Ustadz, kalau boleh tahu nih, Ustadz akan memilih yang mana ketika saya sebutkan pernyataan-pernyataan berikut ini Ustadz ya. Yang pertama Ustadz yang pertama, puasa Syawal itu harus dimulai tepat tanggal 2 Syawal nih Ustadz, mitos atau fakta nih? Ya, gimana ya? Mitos kayaknya ya. Mitos. Karena Syawal itu bisa dilaksanakan kapan saja selama di bulan Syawal. Tapi kalau mau keutamaan tentu saja laksanakan dari awal setelah Idul Fitri tanggal 2 Syawal langsung. Baik, pernyataan kedua San, puasa Syawal itu harus 6 hari berturut-turut. Mitos atau fakta nih San? Mitos. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW atau yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasul, summa atba'um sitan di Syawal, artinya adalah bahwa saum Ramadan itu kemudian diikuti itu tentu saja bisa berurutan langsung ataupun bisa dilakukan dengan jeda. Yang penting selama masih di bulan Syawal. Baik ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan atau pernyataan yang keempat. Kalau belum qadha Ramadan, tidak boleh puasa Syawal sama sekali. Mitos atau fakta Ustaz? Mitos ya? Mitos. Oke. Boleh. Boleh ya? Baik. Berikutnya, puasa Syawal bisa jadi tanda istiqomah setelah Ramadan. Fakta. Insyaallah fakta. Ada keterangan Ustaz? Ya, yang tadi sebetulnya sudah dibahas tuh bahwa tolak ukur indikator diterimanya seorang melaksanakan Syawal dia setelah Ramadan dia diikuti dengan amal Syawal itu ya bukti bahwa dia memang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, ingin mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan seperti itu. Baik, terakhir Ustaz. Kalau tidak puasa Syawal maka berdosa. Mitos atau fakta nih? Tidak, mitos. Mitos ya? Ya. Oke. Karena hukumnya sunnah saja. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja Ustaz, seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita atau dari kalangan kaum muslimin terkait dengan puasa Syawal ini, dan mungkin hanya sedikit saja kita akan bahas atau sudah kita bahas hari ini. Dan ada closing statement dari Ustaz terkait dengan puasa Syawal ini. Sahabat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syawal masih terbentang di hadapan kita. Jangan sia-siakan keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Betul, kalau kita mengikuti nafsu, kayaknya setelah kemarin saum Ramadan selama 29 atau 30 hari, kayaknya kita mau rehat. Tetapi himmah kita di situ, motivasi kita harus perkuat. Kita ingin mendapatkan keutamaan, kita ingin mendapatkan kelebihan, maksudnya lebih dari sisi pahala, lebih dari sisi ketaatan.
maka kita usahakan laksanakan saum di bulan Syawal. Bulan Syawal masih ada ke depan beberapa belas hari lagi ke depan, maka usahakan jangan sampai di tahun ini kita tidak mengikuti tidak melanjutkan saum Ramadan kita dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Di samping kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sisi lain kita juga menginginkan keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang saum Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan saum sepanjang masa. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan sepanjang masa adalah umur maksudnya di situ, dan yang kedua adalah dengan bimana bahwa yang disebut kasiyami dahri adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Di satu tahun tersebut dia melaksanakan saum hanya dengan melakukan saum Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, mari fastabiqul khairat. Syawal masih eh, tersedia, ada waktu untuk kita melakukannya. Maka jangan sia-siakan karunia atau sarana yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua. Bersemangat. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Bina TV Lembang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat banyak ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil pada episode hari ini. Dan bahwa kita meyakini bahwa puasa Syawal itu bukanlah beban, tetapi justru peluang besar bagi kita untuk menjaga semangat ibadah setelah Ramadan. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmu dan nasihatnya hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua untuk bisa mengamalkan puasa Syawal dan istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih, saya pamit dan kita bertemu lagi di episode berikutnya hanya di program Tanya Ustadz, Umat Bertanya. Ustadz menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.